Oke, bersama gua Anggoro Kasih. Di channel gua kali ini bakalan berisi lessons tepatnya gitu mengenai gitar akustik. Gitar akustik itu apa atau gimana maininnya? Pertama main harus bagaimana gitu. Fungsinya apa gitu. Dan di channel ini gue bakalan bagiin apa yang gue punya kepada kalian-kalian semua yang membutuhkan untuk yang pengen belajar gitar akustik gitu. Gue bakalan share apa yang gue dapetin selama ini, apa yang gue punya. Ya semoga bisa kalian serap apa yang semoga kalian bisa ngerti dengan apa yang gue ajarin di video ini. Di channel gue kali ini bakalan isi lessons tentang gitar akustik dan maybe cover. Nanti bakalan cari orang gimana buat collab, buat joinan di video ini. Bakalan ada teman-teman yang bakalan gue ajak nanti untuk join bikin video bareng, mungkin cover song bareng gitu. So enjoy this video, enjoy these lessons. Hope you guys like it. Selamat belajar. Oke, sekarang gue udah bersama gitar kesayangan gue. Ini bukan gitar akustik elektrik, ini hanya akustik aja, dan serinya juga yang biasa-biasa aja. Ini buat gue main di kamar. Jadi ketika gue lagi bosen, ketika gue lagi apa segala macam, gue main gitar pasti gitu. Oke, gue mau kasih tahu dulu, ini gitar akustik, bukan gitar jenis lain. Karena ada gitar klasik, ada gitar elektrik. Bedanya kalau gitar klasik tuh dia nilon, senarnya, stringnya. Kalau gitar elektrik stringnya sama seperti ini, cuman dia beda dalam, beda kayu, beda body, beda pokoknya beda semuanya gitu. Dan fungsi akustik gitar ini adalah paling utamanya adalah mengiringi. Jadi kalau kalian pemain gitar akustik, sebenarnya kurang tepat kalau untuk ngelit gitu. Maksudnya untuk main melodi di sebuah band pakai gitar akustik, ya bisa sih, cuman kurang tepat aja. Lebih tepatnya untuk mengiringi. Dan sekarang gue bakalan jelasin untuk kalian yang belum sama sekali tahu tentang chord, tentang kunci. Itu dasar kita bakalan belajar ngiringin itu dari chord. Jadi kita mau ngiringin apaan kalau nggak tahu chord, ya kan? Banyak orang belajar pertama-tama tuh dari C, kunci C. Dan menurut gue itu kurang tepat. Bukan salah ya, bukan salah. Kalian bisa aja belajar dari semua kunci, bahkan kalian mau belajar dari kunci balok sekalipun langsung block chord segala macam yang udah susah-susah A7 min 9 min 5 min 13 segala macam. Itu oke. Okay. Cuman kalau menurut gua, apa yang gue pelajarin selama gue belajar musik gitu, chord paling bagus untuk dipelajarin paling pertama adalah E mayor. Oke, gue kasih tahu dulu. Jari kita namain jari pertama, jari kedua, jari ketiga, dan jari keempat. Dan di sini fret ada banyak, jadi ada 1, ini 12, nanti hitung sendiri aja gitu. E mayor paling dasarnya adalah jari pertama di senar 3 fret 1, jari tengah senar 5 fret 2, dan jari manis senar 4 fret 4. Jari manis senar 4 fret 2. Oke, salah. Oke. Bentuknya seperti ini. Dan kelingking kalian ini bebas, free, nggak neken apa-apa. Dan nanti dihasilkan bunyi yang seperti ini. Oke. Bunyi kunci E mayor itu tepat dari senar paling atas atau senar 6 sampai paling bawah, semuanya harus bunyi. Dan bunyinya masing-masing jangan sampai kalian coba satu chord atau chord apa aja nanti yang kita pelajarin, ada satu senar yang bunyi begini. Kalian dengar? Itu tandanya kalian kurang tekan atau butuh tekan aja lagi gitu. Satu hal yang perlu dikasih tahu, gue bilangin, belajar gitar akustik pasti sakit, jari-jarinya pasti sakit. So tahan aja ya, gitu maksudnya. Kalian butuh bersakit-sakit dahulu, bersenang-senangnya kemudian. Pasti sakit. Untuk yang pertama belajar kunci ini pasti sakit. Semua kunci nanti bakalan sakit. Jadi
Itu gimana terserah kalian, semangat kalian belajar gimana, apa yang memotivasi kalian supaya bisa terus belajar, itu yang diharapkan di sini. Kunci E mayor ini lagi kita ulang, kita cobain dengan petik satu-satu. Bisa gunakan jempol kalian atau nanti gunakan pick kalian. Nanti di lesson berikutnya kita bahas. Nah, gunakan jempol dari senar 6 paling atas sampai bawah satu-satu. Cari bunyinya sampai bagus. Nah, ini udah ke bawahnya. Oke, bawahnya lagi. Oke. Dan senar 1. Kalau udah seperti ini artinya kalian udah clear satu chord. Kalau belum, coba kalian benerin dulu mana senar yang bunyinya masih nggak enak. Karena apa? Karena balik lagi ke fungsi gitar akustik adalah mengiringi. Kalau kalian lagi ngiringin dan atau mungkin kalian butuh pengiring, butuh pemain gitar akustik buat ngiringin diri kalian sendiri. Kalau si pengiring itu nggak enak, pasti kalian nggak suka. Jadi cobalah jadi pengiring yang baik. Kalian bakalan banyak dipanggil orang, bukan panggilan ya maksudnya. Kalian bakalan banyak dipakai untuk mengiringi. Ketika udah satu-satu bener senarnya, kalian mulai strumming. Strumming itu sebenarnya harus pakai pick. Oke, gua ambil pick deh. Yap, ini pick gua. Transparan sih. Ini pick udah umurnya udah 4 tahun lebih mungkin. Udah 4 tahun lebih ketika gua umur sekian. Dan ini awet banget karena gue suka yang tebel. Gue cari yang ini tebel. Nggak suka yang tipis karena gue udah berkali-kali pakai yang tipis, sekali 2 kali main patah gitu. Dan ini pick selalu ada ujung yang lebih panjang. Nah, itu yang kalian pakai untuk strumming. Strumming kita coba untuk satu arah ke bawah. Seperti itu. Dan kalian coba tahan jarinya. Jarinya kalian tahan supaya nggak bunyi kayak begini lagi. Itu dia. Itu kalau kalian nggak tahan jarinya, kayak kalian kendorin sedikit aja, dia bakalan bunyi nyet itu. Nggak perlu banget itu bunyi, nggak enak banget seriusan. Oke, kita coba sekali ke E mayor. Oke, itu adalah bunyi E mayor. Dan E mayor ini banyak posisinya. Ini baru posisi paling awal banget, paling basic banget. Dan banyak, ini gitar semuanya tinggal geser gitu. E mayor dari sini, nanti ada lagi di sini, segala macem. Ada lagi di sini, terus ada lagi di sini, ada lagi di sini. Itu banyak banget. Gue ulangin lagi. Jari 1 di senar 3, jari 2 di senar 5, jari 3 di senar 4. Itu di fret 1, di fret 2, dan di fret 2. Semua dari atas sampai bawah harus clear. Oke. Nah, di lesson ini gue mau ngajarin 2 chord dulu, yaitu yang paling pertama tadi E mayor, dan yang kedua adalah A minor. A minor, kenapa udah minor gini? Oke. Alasannya adalah yang pertama gini. Yang tadi kita belajar E mayor, untuk ke A minor kita hanya perlu turunin jari kita semua satu senar ke bawah. Kita turunin satu-satu. Dan ini A minor. Gampang kan? Nah, di A minor ini ada pengecualian. Kalau di E mayor tadi kita bunyikan dari senar 6. Kalau di A minor kita bunyikan dari senar 5. Dan senar 6 kalau bisa tutup pakai jempolnya. Tapi bukan diteken. Nggak perlu diteken karena nanti bakalan bunyi. Hanya disentuhin aja sampai dia bunyinya. Ya, kayak gitu. Hanya ditutup aja. Dan sisanya dari senar 5 kita strum. Ini kalau udah nanti clear chordnya. Nah, tapi kita perlu petik satu-satu lagi senarnya. Mulai dari senar 5. Senar 4. Oke. Senar 3. Senar 3. Oke, bisa ya. Senar 2. Oke, dan senar 1 terakhir.
Dah, kalau misalnya kembali lagi kalau ada bunyi senar yang masih yang begitu, coba kalian betulin dulu sampai bisa. Kalau misalnya kalian bingung gimana cara betulinnya, tekan lagi yang kuat. Karena balik lagi gue kasih tahu ini bakalan sakit. Jadi ketika belajar gitar akustik, ya jari ini pasti berbekas gitu. Oke, kalau kalian mau jadi pemain gitar yang enjoy banget dengan chord yang kalian mainkan, kalian mesti mati rasa dulu di ujung-ujung jari ini. Gua udah sampai waktu dulu latihannya memang over sih, dan itu sampai berdarah sampai berdarah 3 jari. Saya ingatnya 3 jari ini berdarah. Emang over, bukan artinya kalian belajar gitar akustik pasti berdarah, bukan, tapi itu pengalaman sih gitu. Dan setelah itu jari-jari gue kayak mati rasa semuanya, dan dari situlah gue main gitar tuh kayak nggak ngerasa itu bakalan sakit gitu. Dan sekarang pun main segala macam nggak bakalan sakit, nggak kerasa sama sekali gitu. Oke, kita lanjutin di A minor tadi. Oke, kalau kalian jempolnya udah bisa nutup senar 6, kalian strummingnya bebas, nggak perlu lagi kalian takut kena senar 6 karena tadi udah ditutup. Oke, jadi kita bisa strumming secara bebas tanpa harus bingung dengan senar 6. Kalau kalian belum bisa tutup senar 6-nya atau jari kalian belum nyampe, terus gimana? Ini pasti bunyi. Cuman kalau untuk pemula banget, it's okay. Dan terakhir, gue mau kasih tahu, di setiap kunci yang kita mainin, kita harus ibaratkan ada bola yang kita genggam. Bentuk jari kita harus selalu seperti ini. Ini jempol nanti di belakang. Jadi kita gunakan ujung jari kita untuk neken, bukan di bagian leher jarinya, bukan bagian pinggirnya, ini bukan, salah. Jadi gue berani bilang salah. Kenapa? Karena itu nggak menghasilkan tone yang bagus, nggak menghasilkan suara yang bagus. Oke? Jadi misalnya tadi E mayor, misalnya jari kita begini, kita harus bisa berdiriin sampai kalian lihat bekasnya ada di sini. Kalau bekasnya masih di bawahnya ini berarti kurang tepat gitu. Juga A minor sama, kita harus berdiriin. Makanya pemain gitar kukunya jangan panjang-panjang di tangan kiri karena bakalan susah mainnya. Camkan itu. Di video kali ini kita belajar 2 chord, yaitu E mayor dan A minor. Begitu. Nah, ini 2 chord paling awal yang kalian semestinya belajar duluan. Sebelum kalian belajar C atau mungkin F, nanti ada G, ada D, segala macam. Menurut gua yang paling penting E mayor dengan A minor duluan. Karena yang pertama alasannya dia hanya turun 1 senar, bentuknya sama kayak begini. Jadi kalian harus latihan. Cara latihannya begini. Kalau kalian udah bisa clear 1 chord, coba buat pindah ke bawahnya secara cepat. Pindahin jari-jari kalian itu bareng-bareng, jangan satu-satu gini, wasting time menurut gua. Jadi nanti kalau ada lagu yang cepet itu nggak bakalan bisa. Jadi try kayak begini. Cobain dulu kayak begitu, baru nanti kalau udah bisa dicepetin. Dan seperti itu. Oke. Jadi sekian lessons di video kali ini. Ini video yang paling pertama untuk gue mulai lessons di YouTube. Jadi kalau kalian support gue untuk terus kasih lessons, kalian bisa like, comment, dan subscribe di channel gue di sini. Maybe support kalian ya itu bakalan jadi motivasi gue juga untuk terus share apa yang gue punya, apa yang gue bisa dengan permainan gue, dengan apa yang udah gue pelajarin selama ini. Gue pengen bagikan ke kalian semua yang pengen untuk bisa main gitar atau mengenal permainan gitar tuh kayak apa sih, kayak gitu.
Oke, di video-video berikutnya gue nggak cuma ngajarin chord, nanti gue juga ajarin gimana ada rhythm, terus gimana cara strumming yang bervariasi macam-macam tergantung lagu. Nanti kita bakalan cari contoh lagu dan gimana strummingnya, atau nanti rhythm itu strumming atau rhythm nanti di tangan kanan, kita belajar tangan kanan karena kunci permainan gitar adalah bukan di tangan kiri tetapi ada di tangan kanan. Kalau tangan kanan kalian ini udah hebat, tangan kiri tinggal menyesuaikan aja kunci, karena dia tugasnya cuman pegang kunci aja, tapi nanti yang menentukan ini permainan enak atau enggak ada di sini, kayak gitu. Nah, so stay tune terus di channel gua berusaha semaksimal mungkin untuk setiap minggu ada upload video isinya lessons, entah itu lessons, entah cover atau entah apa aja yang berhubungan dengan gitar akustik gitu. So thank you for watching, don't forget to like, comment, and subscribe channel gua di Anggoro Kasih. Okay, see you in the next video, bye.